Film dimulai, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Dong-an. Setiap kali dia mendengar suara pot tanaman pecah, dia selalu teringat dengan masa lalunya yang amat suram. Berflashback ke tahun 2004, kala itu Dong-an duduk di bangku SMA. Dia melapor ke kantor polisi karena telah dibully oleh teman sekelasnya. Namun tanpa diduga, kepala polisi saat itu adalah teman ibu Park Hyun-jin, si ketua perundung. 우리 엄마의 손명호? Alhasil orang yang membulinya dibebaskan. Keesokan hari di aula sekolah, Dong-an kembali dirundung oleh mereka. Tangannya dibakar dengan pengering rambut sehingga meninggalkan bekas luka. 도와주세요. Satu-satunya orang yang selalu berada di sisinya saat itu adalah Dr. Simin. Namun setelah mengetahui kalau pelakunya adalah Yujin, Dr. Simin memutuskan pindah ke tempat lain. Di malam hari, Dong-an cukup kaget melihat Byung-woo ada di hadapannya, diikuti dengan Yujin, Sarah, dan Hyujong. Sementara teman mereka bernama Jejin tidak hadir. Alasan Dong-an selalu dibully karena latar belakangnya yang kurang mampu, sementara mereka berasal dari keluarga terpandang. Di malam itu Yujin memberi dua pilihan, bernyanyi di depan mereka atau menggosokkan badannya dengan setrika panas jika Dong-an ingin mengambil kembali celengannya. 춤추라고. Beberapa jam kemudian di tengah kabut salju, Dong-an menangis sambil mendinginkan lukanya karena tidak ada biaya untuk berobat. Saat kenaikan kelas 2, Dong-an memutuskan untuk pindah sekolah karena sudah mau dianiaya oleh para perundung. Pak Kim selaku wali kelas menganggap itu merupakan hal yang wajar asalkan tidak ada bagian tangan maupun kaki yang patah. Seketika suasana berubah menjadi dramatis setelah Dong-an berkata, "Bagaimana jika anakku yang menjadi korbannya?" 내 아들이 Di suatu hari ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Dong-an muncul di hadapan mereka. Melalui buku catatan milik Yujin, Dong-an melihat kalau Sarah ingin menjadi pelukis, Jejun ingin membeli lapangan golf, Hyujong ingin menjadi pramugari, Byung-oh tidak memiliki tujuan hidup, dan Woo-jin ingin menjadi istri yang baik untuk anaknya. Sebelum pergi meninggalkan sekolah, Dong-an mengatakan kalau dirinya akan membalas dendam kepada mereka suatu saat nanti. Singkat cerita, Dong-an telah menjadi mahasiswa di Universitas Pendidikan Incheon. Setelah lulus nanti dia berencana ingin menjadi guru di sekolah dasar Namyong, tempat di mana anak Yujin belajar. Dia bernama Hae-sol, anak tunggal kesayangannya. Tiba-tiba scene beralih ke 7 tahun silam. Sesuai dengan impiannya, Yujin menikah di usia muda dengan seorang pria kaya raya bernama Doyu. Di lain sisi, Myung-oh menghampiri tempat kerja Sarah untuk mengantarkan pesanannya. Karena saat ini Sarah telah menjadi pecandu narkoba. Hyojong berhasil mewujudkan mimpinya yaitu menjadi pramugari. Jejun menjadi bos muda dan Yujin bekerja sebagai penyiar cuaca. 업무라고 하죠. 어제 이어 오늘도 안길 날이 가장 높다고 합니다. 박윤진이었습니다. Namun Yujin tidak pernah membuat naskah setiap kali membawa acara karena IQ-nya yang rendah. Dia selalu mengandalkan rekannya dalam membuat naskah dengan bayaran sejumlah uang. 한테 가고 싶은 나라 정해서 오고. 몽고 좋다. 감사합니다. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Myung-oh bekerja menjadi supir pribadi Jae-jun. Dia marah kepada Myung-oh setelah mendengar kalau Myung-oh mencuri ganja milik Sarah. Dia takut Myung-oh mabuk saat mengendarai mobil, habis itu kecelakaan, dan mereka berdua mati konyol. 야, 때려더라니까. Di tempat yang berbeda, Doyoung sedang mencoba memahami permainan bernama Go. Begitu juga dengan Dong-an. Di suatu malam, Dong-an mencoba memahami permainan Go dari teman satu kampusnya bernama Yujo. Dia bermain Go tentu bukan tanpa alasan. Tujuannya cuma satu, yaitu agar bisa mendekati Doyoung untuk mempermudah melakukan aksi balas dendam terhadap Yujin. Beberapa bulan kemudian, Dong-an dinyatakan lulus ujian seleksi guru setelah gagal 2 kali. Malamnya dia membungkus sampah Kim Shin-tae, kepala sekolah SD Namyong. Dalam tumpukan sampah itu, Dong-an menemukan sebuah surat rahasia yang dibuang oleh Pak Shin. Keesokan hari, dia mencoba mendekati Myung-oh. Alih-alih mendekati, Dong-an berencana ingin menjadikan Myung-oh sebagai pion dalam melakukan aksi balas dendam. Kemudian, Dong-an mengajak Sohan makan bersama di sebuah kafe. Sohan adalah anak tunggal Pak Kim, mantan wali kelasnya. Di pertemuan itu, mereka saling mengobrol tentang masa lalu. 스스로 한 발짝 쉬는 통 저를 덮지 않아서요. Langkah selanjutnya Dong-an menyewa sebuah apartemen kosong tepat di depan rumah Yujin agar dia bisa mengetahui pergerakan Doyoung maupun Yujin tanpa sepengetahuan mereka. Ketika Dong-an ingin mengambil dokumen rahasia milik pasien yang dia sembunyikan di tong sampah,
Tanpa diduga dokumen itu menghilang. Rupanya dokumen itu berada di tangan Hyuna, salah satu asisten rumah tangga di sana. Hyuna melakukan penawaran. Dia berjanji tidak akan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib asalkan Dong-an membunuh suaminya. 돈 아니에요. 신고할 생각도 없어요. 내 남편을 죽여줘요. Suami Hyuna memiliki kepribadian kasar terhadap istri maupun anaknya. Pada akhirnya Dong-an sepakat akan membunuh suami Hyunam. Tapi Hyunam harus mencari informasi tentang orang di dalam foto tersebut. Dalam melakukan aksinya, Hyunam diberi sebuah kamera untuk memfotoi pergerakan para perundung, yang dimana foto tersebut akan dikirim ke Dong-an. Terlihat Yujin bersama putrinya mengunjungi klinik mata. Setelah melihat foto tersebut, Dong-an menyadari kalau Yesel bukan anak Doyun, melainkan hasil dari hubungan gelapnya dengan Jae-jun. 현모양처는 못 됐네, 박연진. Karena Yesel mengalami buta warna. 근데 엄마, 이것도 초록색이, 빨간색이구나. Melihat putrinya sedih, Yujin mencoba untuk menyemangatinya dengan berkata, warna sepatu tidak penting, yang penting harga sepatu tersebut karena tidak semua orang mampu membelinya. Di suatu malam, Doyong mengunjungi klub golf untuk bermain bersama rekannya. Di tengah permainan, Doyong merasa tertarik melihat permainan Dong-an yang saat itu sedang duel melawan Park, pemilik restoran di sana. Kemudian dia mencoba menerapkan strategi yang sama persis seperti Dong-an. Menurutnya strategi itu cukup unik. Tidak lama dari itu Yujin datang. Yujin merasa heran kenapa suaminya selalu bermain golf. Doyong menjelaskan permainan itu cukup menghibur dan indah secara estetika. 아픈 걸 왜 해 대체? 재미로도 미역적으로도. Di saat yang sama, Dong-an mendapat informasi mengejutkan dari Hyunam kalau Pak Shin ternyata penyuka sesama jenis. Tak lain dia berpacaran dengan supir pribadinya. 하긴 지속 시간엔 성별이 없는데. Keesokan hari, Dong-an membeli sebuah bunga di toko bunga. Kemudian dia pergi ke rumah Pak Kim. Diketahui setiap kali dekat bunga, penyakit asma Pak Kim kembali kambuh. Setelah mengetahui kalau ayahnya dahulu mendukung pelaku bullying, Sohon langsung membunuh ayahnya. Karena sebentar lagi dia akan dipromosikan naik jabatan. Jika perbuatan ayahnya diketahui oleh atasan, maka karir dia akan hancur. Di malam hari, Dong-an mengajak Myung-oh bertemu di atap sekolah. Dong-an bercerita kalau dirinya tahu siapa yang membunuh Suhi. Perlu diketahui, Suhi adalah korban bully mereka setelah Dong-an keluar dari sekolah. Dong-an berkata jika Myung-oh tahu siapa pelakunya, maka dia bisa mendapatkan uang dari pelaku tersebut. Setelah diberikan 10 helai rambut Jae-jun, Dong-an berjanji akan meneleponnya dalam beberapa hari ke depan. Di acara penyambutan alumni SMA Sunghan, Dong-an datang untuk memberi salam kepada Yujin. Seolah-olah dia mengatakan kepada mereka rencana balas dendam baru dimulai. 오늘부터 못. Malamnya Dong-an ngobrol empat mata dengan Pak Shin, kepala sekolah SD Namyong. Pak Shin cukup kaget setelah mendengar apakah anakmu tahu kalau kamu sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Namun Dong-an berjanji akan tutup mulut asalkan Pak Shin menerimanya menjadi wali kelas 1. 당신 지금 나 협박하는 거예요? 조건은 의외로 간단합니다. 제가 원하는 건 3명. Merasa terancam, Pak Shin mengumumkan wali kelas baru di kelas 1 di hadapan semua guru. Sementara itu Yujin mendapat panggilan dari putri kesayangannya. Yesel bercerita kalau mereka kedatangan wali kelas baru bernama Moon Dong-an. Firasat buruk Yujin selama ini akhirnya benar terjadi kalau Dong-an akan membuat masalah dalam kehidupannya. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Yujin mendapat kabar kalau wali kelas mereka baru saja tewas. Menyadari kalau kematian Pak Kim disebabkan oleh Dong-an, dia mengancam jika kamu berani menyentuh helai rambut putriku, maka Dong-an akan mendapat hukuman yang setimpal. 우리 예솔이한테 손끝 하나만 대봐. 어떻게 되나? 넌 지금부터 그냥 당하는 거야. Kemudian dia kembali menemui Myung-oh di atap sekolah. Sesuai perjanjian, Myung-oh memberi akun narkoba Sarah, sementara Dong-an memberi petunjuk lokasi mayat Suhi berada. Myung-oh ingin memastikan apa memang benar mayat Suhi ada di dalam peti tersebut. Namun sayang, pihak rumah sakit tidak mengizinkannya. Dari penyelidikan Hyunam, diketahui Doyong pergi seminggu sekali ke klub golf tepat di hari Jumat. Tentu kesempatan itu tidak disia-siakan olehnya. Alih-alih melakukan tanding bersama, dia hanya ingin menjalin relasi dengannya. Dayung bertanya mengapa kamu suka bermain golf. Karena Dong-an suka menghancurkan musuh secara diam. Seperti permainan golf, mereka memikirkan strategi dari alam bawah sadar dan mengalahkan lawan tanpa bersuara.
선수네요. 한당 2만 원이던데. Sementara itu, Yujin mencoba mencari tahu bagaimana caranya Dong'an bisa menjadi wali kelas di sekolah tersebut. Karena dia tidak ingin putrinya dalam bahaya. Ternyata Dong'an sudah mendapat rekomendasi dari pasien kepala sekolah di sana. Selain itu, Dong'an juga memiliki kemampuan yang baik dalam hal mengajar. 그럼 그 이력서 좀 볼 수 있을까요? Ketika Dong'an sedang mengajar, dia melihat Yesel bertengkar dengan teman sebangkunya gara-gara masalah sepele, yaitu warna bunga sakura seharusnya berwarna merah, bukan putih. Kemudian Dong'an menenangkan mereka berdua. Dari kejauhan, Yujin menatap dengan tatapan yang tajam. Dia mengira putrinya sedang disandera oleh Dong'an. Yujin menganggap semuanya sudah berlalu dan memohon kepada Dong'an untuk tidak mengusik kehidupannya lagi. Sebagai gantinya, Yujin berjanji akan mentransfer uang berapapun yang Dong'an pinta. Masa lalunya yang kelam tentu tidak bisa digantikan dengan uang. Baginya Yujin harus dihukum. Sejak awal Yujin sudah salah paham. Keributan kelas tadi disebabkan karena Yesel buta warna. Selama ini Dong'an tidak ada niatan sama sekali ingin mencelakai Yesel. Banyak hal lain yang bisa dilakukan olehnya seperti pertemuan orang tua dan guru. Di akhir pertemuan yang singkat itu, Yujin cukup kaget kalau Dong'an menyadari bahwa Yesel merupakan hasil dari hubungan gelapnya dengan Jae-jun. 너 이거 어떻게 알았어? 우리 같이 천천히 말라 죽어보자. Di saat yang sama, Jae-jun mendapat sebuah amplop dari seseorang. Setelah dibuka, isi amplop itu adalah pasta gigi Yesel. Sementara itu, Yujin memohon kepada suaminya untuk memindahkan Yesel bersekolah ke luar negeri. Karena semenjak Dong'an menjadi wali kelas, kehidupannya mulai tidak nyaman. Namun Doyoung yang tidak tahu masa lalu mereka menganggap perkataan Yujin barusan tidak masuk akal. Di tempat yang berbeda, secara diam-diam Hyuna menukar ponsel Yujong dan langsung pergi dari sana. 또 몸무게 바뀌면 씨발 뭐야? 전화해봐 빨리. 무시하고 들어온 거 없는지. Kini tangan Hyojong berada di tangan Dong'an berkat kemampuan penyamarannya yang hebat. Keesokan hari dia pergi menemui Sarah. Dong'an menyuruh Sarah untuk mengisi tas tersebut dengan uang tunai dalam bentuk dolar. Dia mengancam jika tidak dilakukan maka dirinya akan melapor ke kantor polisi untuk menangkap Sarah atas kasus narkoba. Di suatu malam Yujin mengungkapkan perasaannya kalau selama ini dia menyukai Dong'an sejak pandangan pertama. Namun Dong'an menolak cintanya dengan cara yang halus. Karena yang dibutuhkan saat ini bukan pangeran, melainkan sosok Algojo untuk membantunya dalam melakukan aksi balas dendam. Singkat cerita, setelah menemukan mayat Suhi, Yua menduga tersangka, yaitu Sarah. Kemungkinan dia membunuh Suhi dalam keadaan mabuk. Yujin yang paling menakutkan di antara mereka. Hyojong karena mereka berdua tidak akur. Dan terakhir Jae-jun. Jika dia menyebut buta warna, maka kemungkinan besar Jae-jun tersangka dalam kematiannya. 대충 누군데 윤석이 죽인 거. Dengan menjelaskan pelakunya adalah Yujin. Myung-oh berencana ingin memeras Yujin jika memang kalau dialah tersangkanya. Jika Myung-oh mendapatkan uangnya, maka itu akan menjadi pengakuannya. Sebelum berpisah, dia meminta Myung-oh untuk merekam pembicaraan mereka saat di pertemuan nanti. Jika Myung-oh mendapatkan uangnya, maka itu akan menjadi pengakuannya. Namun di pertemuan itu Myung-oh malah dibunuh karena Yujin takut kejadian tersebut diketahui oleh suaminya. Beberapa hari kemudian, Myung-oh tiba-tiba menghilang begitu saja. Yeonam terakhir kali melihatnya di biru wisata. 집에도 골프장에도 기척이 없어요. 이 여행사가 마지막이었단 거네요. Setelah diselidiki, Myung-oh memang sempat membeli tiket pesawat, namun di hari keberangkatan dia tidak datang, yang berarti dia masih berada di Korea. Di tengah perjalanan menuju ke apartemen, Yeonam memberitahu kalau Dong'an sedang diikuti oleh seseorang. Dong'an berusaha menjauhi mobil itu, namun gagal. Mereka adalah preman bayaran yang diperintahkan oleh Yujin. Tujuan mereka untuk memerasnya. 전화하면 현금 들고 나와. Sementara itu, Sarah depresi akibat ulah Dong'an. Mau bagaimanapun mencari uang tunai 100 juta dolar dalam 15 hari bukanlah hal yang mudah. Di tempat yang berbeda, Yujong baru saja membeli apartemen baru di kota Namyeong agar dia bisa lebih dekat dengan Dong'an karena dia ingin menjadi sosok Algojo seperti yang diharapkan oleh impiannya. Mengetahui piano utama sudah tidak bisa digunakan, Dong'an beralih ke rencana B. Dia menunjukkan hasil tes DNA ke Jae-jun bahwa Yesel adalah putri kandungnya. Kemudian Dong'an mengirim sebuah foto ke Doyoung dengan menyamar sebagai Myung-oh. Dalam surat itu tertulis, "Temui aku besok di Hotel Astra." Keesokan hari mereka berdua dipertemukan karena Jae-jun juga mendapat surat untuk bertemu di hari itu. Seolah-olah Dong'an menunjukkan jika memang ingin merebut Yesel, Jae-jun harus siap berhadapan dengan Doyoung. Jika itu terjadi, otomatis Yujin akan kehilangan anak sekaligus suaminya. Sementara hukuman bagi Hyojong, Dong'an mengirim beberapa foto perselingkuhannya dengan Jae-jun saat dia akan menikah dengan kekasihnya. Dan Sarah mengalami stres akut
akibat tidak mengonsumsi narkoba semenjak Myung Ah tewas. Di tempat yang berbeda, Dong-an mengunjungi apartemen baru milik Yoo-jong. Di sana dia menjelaskan semuanya kalau dia adalah korban pembulian. Yoo-jong menyarankan untuk tidak usah melakukan balas dendam karena itu akan membuat hidup Dong-an menjadi hancur. 끝나면 후배의 세상도 폐허뿐일 거예요. Namun setelah Yoo-jong melihat seluruh bekas luka di sekujur tubuhnya, dia berjanji akan membunuh siapapun yang telah membuat Dong-an terluka. Kecurigaan Do-young semakin kuat setelah melihat foto masa lalu Yoo-jong bersama temannya. Kini hubungan mereka perlahan demi perlahan mulai retak. Keesokan hari, Sarah menemui Dong-an di lokasi pertemuan. Dia memberikan sejumlah uang sesuai yang diminta oleh Dong-an. 일일이 안 세어봐도 되지? 아, Di lain sisi, Jae-jin memanggil seorang pengacara ke rumahnya. Jae-jin meminta sang pengacara untuk mencari solusi bagaimana dirinya bisa mendapatkan hak asuh putri kandungnya dari Yoo-jin dan Do-young. 왜 못 들어와? 지금 상황에서 너에게 최선은 소송이 아니라 Menyadari hanya itu pilihan untuk mengambil kembali putri kandungnya, Jae-jin meminta Yoo-jin untuk menceraikan suaminya. Singkat cerita, Dong-an mengatur sebuah acara di dalam kelas yang dihadiri para ayah masing-masing siswa. Pada kenyataannya, acara itu hanyalah sebuah umpan untuk mempertemukan Jae-jin dengan Do-young. Di pertemuan itu, Jae-jin mengungkapkan kalau dirinya adalah teman masa SMA Dong-an dan Yoo-jin. Di lain sisi, Yoo-jong merasa khawatir kalau Myung-oh memajang foto tersebut. Di lain sisi, kemudian dia memutuskan untuk mencari Myung-oh. Namun sayang, Myung-oh tidak ada di rumahnya. Do-young yang merasa penasaran tentang kisah masa lalu istrinya dengan Dong-an. Dia menyuruh Yoo-jong tas Hermes untuk menceritakannya. 홍동훈 씨 아시죠? Yoo-jong menjelaskan saat mereka masih SMA, Yoo-jin suka membuli Dong-an. 우리 다 고등학교 동창이고 고등학교 때 그런 거 말입니까? 학교 폭력 같은 게 아니라 Sepulangnya dari sana, dia mengatakan apa yang dikatakan Yoo-jong barusan. Namun Yoo-jin tidak ingin menjawabnya dan mengalihkan topik pembicaraan. Sementara itu, Jae-jin mendapat kabar kalau ada seseorang yang melaporkan Myung-oh. Kabar itu tentu saja membuat mereka panik, bukan karena menghilangnya Myung-oh, melainkan mereka takut kasus-kasus lainnya juga ikut diselidiki. 너야? 손명호 실종 신고 누가 했냐? Pada akhirnya, Yoo-jong mengaku kalau dialah orang yang melaporkannya. 어 맞아 나야. Di tempat yang berbeda, Dong-an berjanji akan membunuh suami Hyun-nam setelah semua rencananya usai. Di lain sisi, Yoo-jin mendapat informasi dari kepala polisi teman ibunya kalau rumah Dong-an berada tepat di depan rumahnya. Ketika Dong-an tidak ada di rumah, dia diam-diam memasukinya. Di sana, Yoo-jin melihat sekumpulan foto kelas masa lalu. Seakan-akan ini semua sudah disiapkan secara matang. Sementara itu, Do-young kembali menemui Dong-an dan mengajukan beberapa pertanyaan. Dong-an menjelaskan kalau pertemuan mereka semua sudah diatur untuk melakukan balas dendam terhadap Yoo-jin bersama komplotannya. 각오를 했어도 이런 폭력은 많이 아파요. Kembali ke apartemen, Yoo-jin masih melihat beberapa foto tersebut. Tidak lama dari itu, Do-young tiba-tiba berada di sana dan pandangannya tertuju pada foto-foto yang terpampang di dinding rumah. Jika hukum yang dibuat oleh manusia tidak memberi keadilan, maka hukum alam yang akan berbicara. Hukum di mana yang terkuat akan bertahan, dan cerita pun selesai.